Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita semua. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu agar pembelajaran kali ini diberikan kelancaran dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, untuk pembelajaran kali ini, Bapak akan membahas tentang pembelajaran matematika bangun ruang di semester 2 ini. Sebelum ke materi, Bapak akan berpesan kepada kalian, karena di masa pandemi ini, kita harus selalu menjaga kesehatan dengan selalu melaksanakan protokol kesehatan, diantaranya adalah pakai masker, mencuci tangan dengan sabun sampai bersih, dan jaga jarak agar kita terhindar dari virus corona. Dan semoga virus corona cepat berlalu dan kita bisa secepatnya untuk belajar di sekolah kembali. Coba baca dengan seksama. Bangun ruang merupakan salah satu pokok bahasan yang banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya bangun ruang adalah tenda segitiga, ring susu, atap rumah, topi petani, bola, dan beberapa benda lainnya. Contoh benda di sekitarmu ada yang berbentuk prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Ayo ingat kembali konsep sebelumnya tentang bangun ruang, kubus, dan balok. Apa yang akan kita pelajari ini membandingkan prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. 1. Sisi bangun ruang. 2. Rusuk bangun ruang. 3. Titik sudut bangun ruang. Bangun prisma. Coba perhatikan gambar 3.1 tentang tenda pramuka. Pernahkah kalian mendirikan tenda saat di tenda pramuka? Tenda apakah yang pernah kalian dirikan? Bentuk tenda pramuka bermacam-macam. Nah, tenda pada gambar 3.1 tersebut adalah tenda segitiga. Tenda tersebut berbentuk bangun ruang prisma segitiga. Lihat gambar 3.2 itu adalah lantai paving block ya. Perhatikan gambar 3.2. Pernahkah kalian melihat lantai seperti gambar 3.2? Jika kamu mengambil satu paving tersebut, maka akan tampak seperti gambar 3.3. Perhatikan gambar paving di atas. Paving tersebut berbentuk prisma segi 6. Lihat ya, ini adalah prisma segi 6 pada gambar 3.3. Bangun prisma. Gambar 3.1 tenda pramuka. Kalian mengetahui bahwa tenda pada gambar 1 merupakan contoh bentuk prisma segitiga. Perhatikan gambar 3.4. Coba diperhatikan, tenda tersebut menyerupai prisma segitiga. Ketika diputar 90 derajat, prisma merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh dua sisi. Sisi pertama berbentuk segi banyak, sejajar, dan kongruen. Sisi lainnya berbentuk persegi panjang. Prisma mempunyai bagian-bagian bangun yang bentuknya berbeda. Coba perhatikan, kalau diputar 90 derajat akan gambar yang ada di 3.4. Bangun prisma. Nah, ini adalah bagian-bagian prisma, di mana ada bagian atas, titik sudut, terus sisi tegak, terus ada rusuk, ada sisi bawah atau alas, dan ada tinggi prisma. Nah, untuk bagian bawah atau sisi bawah atau alas, ya itu adalah ditunjukkan di sisi bawah atau alas. Terus ada lagi rusuk. Nah, rusuk itu ada garisnya ini ya, ini adalah rusuk bagian bawah. Terus ada rusuk bagian atas,
sisi atas, terus ada rusuk yang sisi tegak. Nah, ini adalah yang dinamakan dengan rusuk. Nah, yang ini adalah yang dinamakan dengan sudut. Nah, sudut yang bagian bawah, dan ini adalah sudut yang bagian atas. Nah, jumlah sisi 6, jumlah rusuk ada 9, jumlah titik sudut ada 6. Bangun prisma ini adalah gambar jaring-jaring prisma. Coba perhatikan, ada sisi alas, sisi atas. Ya, ini adalah gambar sisi atas, ada sisi tegak. Terus yang ini adalah gambar sisi tegak semua, dan ada sisi alas. Nah, bangun prisma. Pada gambar 3.3 paving. Ya, ini adalah gambar paving block. Nah, ini 3.7. Kalau kita buat di gambarnya akan seperti ini bentuknya. Prisma tegak segi 6. Tabung. Tabung ini contohnya 3.8 kaleng biskuit. Perhatikan gambar 3.8. Kaleng tersebut adalah kaleng biskuit yang dibeli Dayu. Apa bentuk gambar 3.8 di atas? Kaleng biskuit tersebut berbentuk tabung. Tabung merupakan prisma dengan sisi alas dan sisi atas berbentuk lingkaran. Dapatkah kamu menentukan bagian-bagian dari kaleng tersebut? Nah, ini adalah gambar tabung. Nah, kalau kita digambar akan bentuknya seperti ini. Nah, bagian-bagian tabung ada sisi alas, terus ada ini sisi alas ya, sisi atas. Terus ada lagi sisi alas yang di bawah, atas, sisi atas di atas, sisi alas yang di bawah. Terus ada lagi sisi tegak atau selimut tabung. Terus ada lagi yang dinamakan dengan rusuk. Tingginya juga ada. Ini adalah bagian-bagian dari tabung. Coba perhatikan ya gambar berikut ini. Jumlah sisi ada 3, jumlah rusuk ada 2, jumlah titik sudut ada 0. Tidak ada jumlah titik sudut pada tabung. Nah, ini adalah jaring-jaring tabung. Nah, ada sisi atas yang berbentuk lingkaran, sisi alas pun sama bentuknya lingkaran. Terus ada sisi tegak atau selimut tabung. Perhatikan gambar di samping berikut ini. Ada gambar 3.12 piramida Mesir. Apa bentuk gambar 3.12 di atas piramida Mesir? Berbentuk limas. Limas adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N dan sisi tegak berbentuk segitiga. Dapatkah kamu menentukan bagian-bagian dari piramida tersebut? Nah, ini adalah bentuk limas ya. Di contohnya adalah bentuk piramida Mesir. Limas. Nah, ini limas segi 4. Di mana limas segi 4 ini ada yang dinamakan dengan titik sudut, rusuk, segitiga, sisi alas. Ya, tinggal lihat aja gambarnya. Pada gambar 3.13 limas segi 4. Nah, ini yang dinamakan dengan sisi alas. Dan ada juga yang dinamakan dengan rusuk, sisi tegak, dan titik sudut. Coba tinggal diperhatikan saja gambar ini ya. Jumlah sisi 5, jumlah rusuk 8, jumlah titik sudut 5 pada bangun limas segi 4. Nah, ini adalah bentuk jaring-jaring limas segi 4. Coba kamu perhatikan ya. Ini adalah bangun jaring-jaring limas segi 4. Ada sisi tegak dan ada juga sisi alas. Kalau sisi tegaknya berbentuk segitiga, sisi alasnya berbentuk segi 4. Kerucut. Pernahkah kamu lihat gambar di samping? Ini sering digunakan oleh para petani ya. Tapi petani sering disebut caping. Dua topi petani tersebut berbentuk kerucut. Kerucut merupakan limas dengan sisi alas berbentuk lingkaran.
Lihat gambar ya, ini adalah gambar contoh dari gambar kerucut. Nah, coba perhatikan. Ini adalah bagian-bagian kerucut, di mana bagian kerucut itu ada yang dinamakan dengan sisi alas, terus ada rusuk, ada sisi tegak atau selimut kerucut dengan tingginya, terus ada lagi dengan titik puncak. Nah, ini sisi alas ini berbentuk lingkaran. Jadi sisi alas berbentuk lingkaran. Perhatikan gambarnya ya. Jumlah sisi 2, jumlah rusuk 1, jumlah titik sudut 0, jumlah titik puncak 1. Ya, ini adalah bagian-bagian dari kerucut. Sisi tegak atau selimut kerucut. Nah, ini adalah bagian-bagian kerucutnya ya. Jaring-jaringnya ada sisi alas, bentuk lingkaran, sisi tegak atau selimut kerucut. Coba perhatikan gambarnya. Nah, pernahkah kalian bermain sepak bola? Nah, kamu mungkin sering bermain sepak bola. Benda yang diperlukan untuk bermain sepak bola adalah bola. Selain digunakan untuk bermain sepak bola, bola juga digunakan untuk bermain basket, voli, dan kasti. Selain bola yang digunakan untuk bermain sepak bola, masih banyak lagi benda-benda lain yang berbentuk bola. Coba perhatikan, di sini adalah bagian-bagian dari bola. Ya, bagian-bagian dari bola ada titik pusat. Ya, bagian-bagian bola ada titik pusat dan ada sisi. Perhatikan gambarnya. Jadi jumlah sisinya ada 1, jumlah rusuknya 0, jumlah titik sudutnya 0. Jaring-jaring bola, perhatikan. Nah, ini adalah bentuk dari jaring-jaring bola. Ya. Nah, kalau kita disatukan, maka akan berbentuk seperti bola. Nah, ini tugas hari ini ya, yang harus kamu kerjakan nanti di buku tugas. Tentukan banyak sisi rusuk dan titik sudut pada bangun berikut ini. Sebutkan 5 benda yang bentuknya menyerupai tabung. Nomor 3, tentukan banyak sisi rusuk dan titik sudut pada bangun berikut ini. Ya, Bapak cukupkan pembelajaran kali ini. Nanti kita lanjut lagi di pertemuan selanjutnya. Tapi Bapak berpesan kepada kalian agar selalu melaksanakan protokol kesehatan di masa pandemi ini agar kita terhindar dari virus corona. Tetap semangat untuk belajar meskipun kita masih pembelajaran di rumah. Jangan sampai kita malas dalam belajar karena menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Oke, semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.